Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam buku Latahzan karya Dr. Aid Al-Qarni, subjudul Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Setiap hamba itu sangat membutuhkan ilah dan pelindung. Konsekuensinya dalam diri ilah harus ada kekuatan, pertolongan, hukum, kekayaan, dan keabadian. Sedangkan yang memiliki semua sifat itu adalah Allah yang Esa, yang Maha Kuasa, dan yang Maha Memelihara. Di alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah tempat bergantung, tempat mendapatkan ketenangan, dan tempat merasakan kenikmatan menghadapnya. Dia adalah tempat kembali orang-orang yang takut, tempat berlindung orang-orang yang meminta perlindungan, dan tempat orang-orang yang meminta kedekatan. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabb-mu, lalu diperkenankannya bagimu. Quran Surat Al-Anfal ayat 9. Dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 88. Sedang bagi mereka tidak ada seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain daripada Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 51. Orang yang menyembah selain Allah, yang mencintai sesembahannya itu, dan yang merasakan kenikmatan cinta dalam kehidupan dunianya, sebenarnya telah dibunuh secara lebih keji daripada sekadar diracun. Sekiranya ada di langit dan di bumi rob-rob selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Quran Surat Al-Anbiya ayat 22. Dan penjaga langit dan bumi pun harus mengakui Allah sebagai ilah yang hak. Jika ada ilah lain selain Allah, itu berarti bahwa Allah bukan ilah yang hak. Sebab dengan menyandang predikat yang hak, maka dia tidak punya setara. Dan ilah selain Allah harus dinafikan karena pengaturan yang ada selama ini hanya dilakukan oleh Allah. Seperti inilah pemahaman dari konsep ilahiyah. Sejujurnya harus disadari bahwa setiap hamba itu sangat membutuhkan ilah, pelindung, penjamin, dan penolong baginya. Itu menunjukkan adanya hubungan antara yang fana dengan yang baka, antara yang lemah dan yang kuat, antara yang fakir dan yang kaya. Siapapun kemudian yang tidak menjadikan Allah sebagai Rabb dan ilah, dan malah menjadikan selain Allah benda-benda, gambar-gambar, apa saja yang disenangi dan disegani sebagai Rabb dan ilah, maka ia telah menjadi hambanya, dan itu pasti.